Shalom Aleichem, Besem Yeshua HaMashiach. Selamat jumpa lagi sahabat-sahabatku dan saudara-saudaraku di channel kesayangan kita, Emon Salimbano Channel. Konten kita hari ini mengawali tahun 2024 ini ialah bahwa saya masih semangat menyampaikan suara kenabian atau pesan-pesan ilahi sebagaimana telah saya janjikan pada pencanangan berdirinya channel Emon Salimbano Channel yang sama-sama kita sayangi ini pada tanggal 28 Desember 2023 yang lalu. Saudara-saudaraku semua, sesama ciptaan dimanapun Anda berada, dimanapun siaran ini dapat diterima, bahwa di zaman akhir menjelang hari penghakiman ini sangat jelas terlihat dan terasa kejahatan manusia. Kejahatan semakin merajalela, kemunafikan semakin merasuk ke dalam hati dan pikiran manusia. Serta tipu muslihat iblis. Semakin merasuki umat manusia, sehingga semakin sulit membedakan mana manusia yang masih baik, jujur dan setia, mana manusia yang jahat dan munafik. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, sebagaimana tercatat dalam Roma pasal 3 ayat 23. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, carilah Yesus Kristus, percayalah kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, selamatmu, agar engkau diselamatkan, sebagaimana jelas tercatat dalam Roma pasal 3 ayat 23 sampai 24. Camkanlah firman Tuhan di dalam Roma pasal 23 ayat 24, pasal 3 ayat 23 sampai 24 tadi. Jadikanlah bekal hidup kerohanianmu kemudian pesan ilahi yang lain, ikutilah ajakan Yesus Kristus sebagaimana tercatat dalam Matius pasal 11 ayat 28. Marilah kepadaku, hai kamu sekalian yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, maka hatimu akan menjadi tenang. Saudara-saudara, bagi saudara-saudaraku yang telah menjadi anak-anak Allah di dalam Yesus Kristus, tetaplah kerjakan keselamatanmu, karena
mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Dan telinganya diarahkannya kepada teriakan mereka yang minta tolong. Serahkanlah jadikanlah Allah sebagai tempat perlindungan dan perteduhanmu, maka Allah akan mempedulikan engkau, malapetaka tidak akan menimpamu, bahkan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di dalam segala jalanmu. Itu jelas di dalam Mazmur 91 ayat 9 sampai 10. Terima kasih. Demikian penyampaian pesan-pesan ilahi suara kenabian mengawali tahun karunia Tuhan tahun 2024 ini. Semoga tahun 2024 ini menjadi tahun yang penuh berkat, karena rahmat Tuhan tidak pernah habis, selalu baru tiap hari. Terpujilah namanya, mulialah kasih-Nya, agunglah kuasa-Nya, dan kokohlah tahtanya di atas kehidupan kita sebagai umat pilihan-Nya. Baginya lah kemuliaan, keagungan, kuasa, kerajaan, dan kemuliaan, kehormatan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, dari kekal sampai kekal. Dialah sang penguasa tunggal di surga dan di bumi, sebab kepadanya telah diserahkan segala kuasa baik di surga maupun di bumi. Itu kata Tuhan Yesus Kristus kepada murid-muridnya yang masih ragu akan kebangkitannya pada waktu itu di Galilea. Tetapi kita, saudara-saudaraku, jangan lagi ragu-ragu. Tidak ada lagi bantahan bagi Yesus bahwa dia adalah anak Allah yang tunggal. Itu jelas di dalam Mazmur, di dalam Markus pasal 1 ayat 1, Markus pasal 1 ayat 1 sampai 4b. Dan juga Yesus Kristus sebagai anak Allah, anak tunggal Allah, jelas tercatat di dalam Lukas pasal 1 ayat 30 sampai 32. Ketika Allah menugaskan malaikat Gabriel untuk menemui Maria, dan di situ jelas bahwa Maria memperoleh kasih karunia dari Allah di hadapan Allah. Ia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah ia menamakan dia Yesus. Di ayat 32 dikatakan ia akan menjadi besar dan disebut anak Allah yang maha tinggi. Lalu kemudian di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai 18, di situ jelas sekali dikatakan
bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena Allah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Ayat 18, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum, tetapi barang siapa yang tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, karena ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Jadi tidak bisa diragukan lagi, saudara-saudara. Ada banyak penyesat-penyesat bahwa Yesus Kristus itu hanya nabi, Yesus Kristus itu tidak disalibkan, dan itulah kebohongan iblis dan setan yang kerjanya memang sejak semula menjadi pembunuh manusia sejak semula. Dia adalah bapa kebohongan, iblis adalah bapa kebohongan, dan oleh karena itu kita umat yang telah percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, anak tunggal Allah yang satu-satunya, jangan pernah tergoda oleh tipu muslihat, dan jangan, walaupun diancam bagaimanapun juga mereka mengancam, tetapi sebenarnya ancaman mereka hanya ada pada batas waktu yang fana, tidak akan kekal sampai selama-lamanya. Bagaimanapun mereka mengancam kita, bahkan menganiaya kita, jangan pernah kalah, sebab kuasa Roh Kudus yang ada di dalam diri kita jauh lebih besar kuasanya daripada kuasa-kuasa iblis, roh-roh jahat, dan setan-setan, bahkan manusia-manusia yang sampai sekarang ini masih tegar tengkuk, masih rajin dan gencar menghujat Yesus Kristus, membenci anak-anaknya. Tetapi saudara-saudaraku, umat Kristiani, anak-anak Tuhan di dalam Yesus Kristus, jangan pernah ragu, karena kita harus berbicara seperti yang Rasul Paulus katakan, sebab hidupku adalah Yesus, adalah Kristus, dan mati adalah keuntungan. Mati, dan di dalam Matius pasal 5, Tuhan Yesus sendiri dalam khotbahnya di bukit mengatakan, berbahagialah kamu yang dianiaya oleh karena kebenaran, dan oleh karena namaku, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Jadi kita umat Kristen, pengikut Kristus, anak-anak Allah, sudah jelas, karena kita sudah memilih Yesus Kristus sebagai jalan satu-satunya, kebenaran dan hidup satu-satunya, menjadi jaminan pasti bagi kita bahwa apabila kita mati masuk surga. Kalau kita mati pasti masuk surga. Jangan lagi ragu, jangan insya Allah, jangan mudah-mudahan, tetapi pasti masuk surga. Semua pengikut Yesus Kristus kalau mati pasti masuk surga. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekianlah dulu penyampaian konten kita hari ini. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan dengan konten yang berbeda. Shalom Aleichem. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Terpujilah namanya. Amin.